Oke guys, jadi kemarin itu ada yang tanya sama saya, bro, bagaimana cara strateginya short term profit taking di bulan Desember ini? Bagaimana penjelasannya? Tonton sampai selesai. Tolong bantu saya dengan tekan tombol like dan berikan komen untuk tanda dukungan kamu untuk channel ini agar terus berkembang, sehingga semakin banyak teman-teman yang terbantu dengan channel ini. Terima kasih banyak ya. Bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya sekarang, karena saya tuh tidak selalu upload tuh video kayak gini. Saya terkadang itu buat harus update. Caranya klik di komunitas atau community itu di tabnya, klik aja, dimana saya akan update menurut grafik analisis pergerakan harga emasnya ini, range-nya di berapa akan kemana. Saya itu memberi info itu di sales update ya. Jadi bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya. Bagi kamu yang sudah nonton video saya sebelumnya, kamu sudah tahu bahwa di video sebelumnya saya bilang kalau ketika turun itu, kamu bisa cek ya, saya bilang boleh beli untuk short termnya, lalu ketika sudah untung langsung kamu jual aja. Karena apa? Karena masih bisa turun kembali. Kamu bisa cek di video ini. Kalau kamu beli besoknya udah langsung untung, kamu harus jual sesuai yang saya infokan. Kamu sudah untung ya. Nah, bener kan? Kamu lihat grafiknya sekarang, harga emasnya, kamu lihat nih sekarang nih. Kalau kamu lihat di grafik ini tadi, itu seperti yang saya omongkan, yaitu apa? Kemarin saya bilang suruh beli, dan ketika sudah untung, kamu harus jual. Karena masih ada turun lagi, dan terbukti, ini kamu lihat grafiknya, setelah naik, langsung koreksi. Jadi kalau kamu lihat, ketika harga emas 2 minggu yang lalu, saat saya suruh kamu beli emas untuk short term profit taking itu 2 minggu lalu di harga 1.810 US dollar per troy ounce, dan sekarang harga emas ini sempat naik ke 1.869 US dollar per troy ounce dan akhirnya koreksi kembali ke angka 1.830-an US dollar per troy ounce. Jadi selamat, kamu sudah untung ya. Bagi kamu penonton saya yang baru mungkin belum tahu, kalau saya di video-video sebelumnya saya selalu sarankan untuk beli merek emas batangan itu yang potongan selisih antara jual dan belinya itu yang paling rendah. Apalagi kalau kamu main short term profit taking, itu hanya bisa dilakukan, kamu hanya bisa profitnya itu jika beli emas batangan yang mereknya ini jual belinya rendah aja ya. Kalau jual belinya tinggi itu tidak bisa ya guys. Bagi kamu yang belum tahu, bisa tanya ke saya lewat kolom komentar, nanti saya jawab merek apa yang paling kecil potongannya ya guys. Oke, jadi sesuai perkataan saya ya, yang kemarin ngikuti perkataan saya di video sebelumnya, kamu sudah untung. Selanjutnya, bagi kamu yang belum nonton video saya, kamu bisa misalkan ada yang bingung terus tanya gitu ya, ini harga emasnya kira-kira bakal langsung naik apa mau turun dulu, bingung gitu ya. Kalau menurut kamu bagaimana? Kamu bisa tulis juga di kolom komentar kalau menurut kamu gimana analisanya. Oke, menurut saya ini, kalau dilihat dari grafik analisisnya pergerakan emasnya dari kemarin ini, bisa dilihat trennya ini masih turun. Jadi masih ada kemungkinan turun. Jadi tenang aja. Bagi kamu yang kemarin misalkan ragu-ragu mau beli, misalkan kemarin saya sudah bilang boleh beli, tapi kan kadang kan orang kan ragu kan, ibaratnya waduh nanti kalau turun lagi gimana ini, padahal itu sudah boleh mulai cicil beli. Tapi nanti misalkan di kesempatan berikutnya ini, jika nanti turun kamu boleh beli ya, tapi beli dikit dulu karena masih bisa turun lagi. Turunnya di angka berapa? Nah, misal nanti bisa turun karena secara grafik analisis masih turun dan ditambah dengan adanya berita positif tentang vaksin. Jadi 1-2 minggu ke depan ini termasuk masa-masa yang kritikal terhadap harga emas. Nah, mengapa? Karena 1-2 minggu ini akan ada berita update tentang vaksin. Karena kalau kamu tahu, beberapa negara seperti US dan UK itu sudah terdistribusi ya vaksinnya guys. Selanjutnya, bagaimana pengaruh berita positif tentang vaksin terhadap Indonesia? Kalau di Indonesia berbeda, harga emas tidak terpengaruh langsung oleh news di Indonesia,
tetapi pengaruhnya terhadap rupiah dan IHSG-nya ya guys. Tinggal tunggu apakah beritanya nanti itu positif tentang vaksin atau malah kebalikannya, yaitu beritanya negatif. Jadi perlu dikombinasikan antara grafik analisis harga emas plus dengan berita yang nantinya akan beredar seperti itu. Nanti misalkan turun di bawah 1.800 US dollar per troy ounce harga emasnya, kamu sudah boleh mulai beli lagi ya. Itu jika tidak ada berita negatif tentang vaksin. Jadi itu bisa turun di angka itu ya guys. Dan misalkan nanti di bawah 1.800 US dollar per troy ounce dan menyentuh di angka 1.750 US dollar per troy ounce, kamu boleh beli lebih banyak lagi ketika harga emas ini menyentuh 1.750-an US dollar per troy ounce ya, karena di angka itu sudah cukup murah ya. Oke, saya ulangi kembali ya. Jadi misalkan nanti tidak ada berita negatif tentang vaksin, berarti harga emas ini masih bisa turun ya. Jadi kalau kamu kapan mulai belinya untuk yang short term, kamu boleh tunggu di bawah 1.800 US dollar per troy ounce baru mulai beli. Tapi kalau kamu yang mau long term, mau beli sekarang juga nggak masalah gitu ya. Bagi kamu yang belum nonton video saya tentang bagaimana bedanya yang short term profit taking dan long term profit taking, kamu bisa cek di video saya yang ini ya. Bisa kamu cek di sini, yang thumbnailnya ini. Oke, dan kamu misalkan belum tonton video-video saya yang lainnya, itu kamu bisa tonton karena di sana banyak tips biar kamu investasinya emas itu lebih cepat dan lebih untung guys. Saya ingatkan bagi kamu nanti yang sudah beli di bawah, misalkan di bawah 1.800 US dollar per troy ounce, kamu harus langsung jual aja bagi kamu yang mau short term. Karena apa? Karena seperti yang lalu, ini trennya masih sama, yaitu trennya masih turun. Jadi ketika misalkan kamu nanti beli di bawah 1.800 US dollar per troy ounce dan nanti kamu untung, ya udah jual aja. Karena apa? Karena masih belum tahu vaksin ini ada efek sampingnya atau tidak. Kalau tidak, ya bisa turunnya sampai di angka yang saya sebutkan tadi. Tapi seperti yang saya bilang, kalau semua yang tidak sesuai ekspektasi, maksudnya tidak sesuai dengan ekspektasi adalah misalkan ekspektasinya sampai saat ini itu positif tentang vaksin. Jadi orang-orang berpikiran bahwa oh ada vaksin, sudah tenang, sudah tidak panik. Tapi kalau ekspektasinya yang tenang tidak panik tadi ternyata berkebalikannya, karena yang terjadi di realitanya misalkan tiba-tiba tidak disangka-sangka, ya kita tidak berharap ya. Kita berharap yang terbaik lah pokoknya semuanya, supaya perekonomian menjadi lebih baik ya, supaya cepat kembali seperti yang dulu kala. Tapi misalkan kita bicara kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, yaitu misalkan ternyata ada efek negatif dari si vaksin ini, maka kamu tahu harganya emas itu bisa naik. Karena di sisi lain kita juga tidak tahu nantinya vaksin ini orang-orang pada mau divaksin atau tidak, karena ada beberapa orang itu yang meragukan gitu ya. Jadi ragu karena dia takut. Ini kan ibaratnya kalau keluar itu adalah yang baru. Kadang tuh orang berpikirnya wah nanti aja, nunggu versi keduanya aja biar lebih aman. Nah, kita tidak tahu reaksi dari masyarakat seperti apa untuk vaksin yang nantinya beredar, kita belum tahu guys. Nanti akan saya update terus. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya, karena saya akan update video-video seperti ini nantinya. Dan berikutnya kalau kita lihat tentang vaksin ini, fase ketiga pengujiannya itu masih belum keluar hasilnya. Kalau fase 1 dan fase 2 masih aman. Jadi fase ketiga ini adalah fase di mana vaksin tadi itu diujikan ke orang yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan fase-fase sebelumnya, gitu ya. Dan yang perlu kamu ingat, walaupun ada pergerakan harga emas turun, nantinya akan naik juga nanti ketika untuk long termnya. Jadi kamu tidak usah khawatir ya guys. Tapi tetap ingat pesan dari saya, biar kamu untungnya itu tidak kelamaan, ya carilah emas batangan yang mereknya itu terpercaya dan selisih antara jual dan belinya itu ringan. Karena kalau misalkan nanti potongnya itu besar, untungmu bakal lebih lama lagi. Oke, pembukaan emas pada tanggal 10 Desember 2020 di angka 1.840 US dollar per troy ounce. Kemudian emas mencapai titik tertinggi di 1.849 US dollar per troy ounce.
Dan penutupannya pada tanggal 10 Desember 2020 di angka 1836 US dollar per troy ounce. Emas menunggu sentimen positif untuk mencapai angka 1847 US dollar per troy ounce. Jika emas mencapai 1847 US dollar per troy ounce, maka akan mencoba ke angka 1867 US dollar per troy ounce. Dan targetnya di angka 1896 US dollar per troy ounce. Sedangkan jika emas gagal mencapai angka 1847 US dollar per troy ounce, maka emas akan mencoba ke 1818 US dollar per troy ounce dengan batas bawahnya di angka 1798 US dollar per troy ounce. Oke, sekian video dari saya. Kalau kamu ada pertanyaan, langsung aja ketik di kolom komentar. Nanti akan saya balas atau saya jawab di video berikutnya. Thank you for watching and see you on the next video.